Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan mengenai materi di minggu pertama ini mengenai apa definisi atau apa gambaran umum mengenai kasus-kasus yang dapat dimodelkan secara pemrograman ini. Ya, pada pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan ke kalian bagaimana sih tipikal kasus atau permasalahan yang dapat dimodelkan dengan konsep pemrograman linear. Ya, ini langsung saya beri contoh, nanti di belakang teorinya saya rangkumkan. Yang pertama, contoh saya ini ada suatu perusahaan ya, namanya Giapetos Wood Carving di sini. Dia memproduksi dua tipe mainan, Soldier and Train ya. Jadi di sini mainan tersebut akan diproduksi dengan biaya-biaya tertentu ya yang beda untuk setiap tipe mainan. Produksinya di sini membutuhkan bahan mentah dan membutuhkan jam kerja per buah mainan yang jumlahnya terbatas. Jadi kalau ada persediaan kayunya juga terbatas. Jika ada jam kerjanya juga terbatas. Nah, di sini ada aturan ya bahwa keuntungan dari pembuatannya tadi itu harus maksimum dengan cara bagaimana caranya berapa buah soldier dan berapa buah mainan train yang harus diproduksi supaya keuntungannya maksimum. Baik, saya tunjukkan ya tabel biaya ini. Sebenarnya bukan hanya biaya, pokoknya di sini ada tabel informasi detail mengenai proses produksi Giapeto Wood Carving yang melengkapi ilustrasi cerita di slide sebelumnya. Ada beberapa besaran di baris-baris atas tabel ini yang menunjukkan komponen biaya. Ada komponen biaya yang berhubungan dengan penjualan, berhubungan dengan harga bahan, dan biaya tenaga kerja. 3 biaya di atas ini sebenarnya kalau kita olah ya akan menjadi profit. Tapi 2 kolom di sini sebagai indikator bahwa masing-masing produk di sini membutuhkan biaya yang berbeda-beda. Jadi kalau di sini ada besaran 27, ini khusus untuk menjual soldier, mainan soldier. Satu mainan soldier dapat dijual dengan harga 27, satu mainan train dapat dijual dengan harga 21. Sedangkan bahannya di sini juga bahan yang dipakai untuk membuat satu mainan soldier seharga 10, mainan kereta api seharga 9. Biaya tenaga kerjanya juga begitu, 14 untuk satu mainan soldier kereta api, untuk satu mainan kereta api biayanya 10. 3 ini tadi seperti saya bilang akan terhubung menjadi profit. Ya, kalau kalian mengikuti logika ekonomi, jika menerima uang 27 padahal di sini keluar biaya 24 ya. Keluar biaya 24, maka untungmu ya selisih dari terima income-nya berapa dan yang dikeluarkan berapa. Sehingga dalam satu produksi mainan soldier, kamu hanya untung 3. Kalau memproduksi 2 ya untungnya 3 kali 2 dan seterusnya. Mainan kereta api juga sama logikanya. Dijual dengan harga 21, kamu terima uang 21, tapi harus membayar biaya produksi 19 di sini. Sehingga keuntungannya ya 21 min 19 sebesar $2 per mainan. Kalau mainannya lebih dari 1 ya tinggal mengalir sini. Sedangkan yang di bawah di sini adalah bukan lagi biaya tapi kebutuhan tenaga kerja dalam satuan jam. Ya, kebutuhan pengolahan, pembuatan dalam satuan jam. Di 1 jam ini merepresentasikan kalau mau buat boneka soldier butuh tenaga sebanyak 1 jam dalam proses perakitan atau perkayuannya, carpentry di sini istilahnya. Mainan kereta api kebetulan sama di sini setnya. Jadi dia juga membutuhkan 1 jam. Padahal perusahaan tadi hanya menyediakan 80 jam 80 jam untuk total. Sedangkan finishing hour beda proses di situ. Prosesnya di finishing hour mungkin lebih mengarah ke pemolesan, pengecatan ya, untuk mempercantik
produk akhirnya, yang kalau mainan soldier mungkin lebih detail sehingga waktunya lebih lama, 2 jam di sini untuk per produk, 1 jam untuk mainan kereta api, dan hanya tersedia 100 jam per minggu untuk total jam finishing. Yang terakhir berupa kebutuhan atau permintaan. Permintaan pasar di sini hanya tidak pernah lebih dari 40 khusus di soldier. Jadi di mainan kereta api di sini nggak ada batas. Boleh sebanyak mungkin. Ya. Nah, dari cerita ini sebetulnya sudah bisa mulai terlihat ya. Tadi sewaktu di slide yang sebelumnya kita cerita mau memaksimumkan keuntungan. Dengan cara apa? Memproduksi. Produksinya apa saja? Soldier dan train. Jadi di situ keputusan kita adalah memproduksi berapa soldier dan beberapa mainan kereta api. Karena ini model matematis, kita harus nyatakan itu dalam suatu ubah atau variabel. Ya, di sini variabel yang kita pakai adalah bisa kadang orang menggunakan notasi X, Y, atau notasi X1, X2, tergantung dari permasalahannya. Kalau memang hanya 2 variabel, biasanya kita biasa menggunakan XY. Tapi nanti kalau variabel atau keputusannya lebih dari 2, ya, hanya 2 keputusan, X dan Y boleh. Tapi kalau kita mempunyai keputusan yang lebih dari 2, habis ya alfabetnya dipakai nanti. Jadi bisa jadi kurang tepat kalau menggunakan notasi X, Y, Z, dan seterusnya. Biasanya orang lebih cenderung penggunaan indeks ini, X1, X2, X3, dan seterusnya. Nah, di kasus kita kebetulan masih ada 2 saja. Sehingga saya bisa bilang di sini, X1 itu adalah banyaknya mainan kereta api yang diproduksi, sedangkan X2 adalah kebalik ya. X1 adalah banyaknya boneka tentara yang diproduksi per minggu, dan X2 adalah banyaknya mainan kereta api yang diproduksi per minggu. Ini saya bisa cerita lebih lanjut. Nah, ini di awal tadi disebutkan dari angka-angka itu tadi ya, sebelum angka-angka itu tadi ada cerita perusahaan ini mau memaksimumkan keuntungan. Jadi kita tahu keuntungannya kan per soldier itu seharga 3. Untuk train keuntungannya 2. Angka 3 dan 2 ini tadi sudah hasil pengolahan dari biaya dan masukan ya. Kita terima uang berapa, biaya yang keluar berapa. Sudah dari situ pengurangannya. Nah, di sini kalau tadi ilustrasi saya soldier itu X1, train itu banyaknya tentara itu X1, banyaknya mainan kereta api itu X2, maka fungsi objektif di sini ya tinggal cerita saya tadi tinggal dikalikan saja. Kalikan ini 3 dengan X1, kalikan 2 ini dengan X2. Kalau kita jumlah, dia adalah total profit yang mau kita maksimumkan. Ya, itu namanya fungsi objektif. Bagaimana dengan fungsi kendala? Fungsi kendala ini adalah hubungannya dengan bahan-bahan yang sifatnya terbatas tadi loh. Jadi kan kita punya ada jam kerja untuk urusan perkayuan, carpentry, ya, dan jam kerja yang berhubungan dengan finishingnya. Ini semua adalah besaran-besaran yang dibutuhkan untuk membentuk kendala. Sama dengan cerita membentuk fungsi objektif tadi. Kamu sebetulnya tinggal mengalihkan saja. Di sini biaya ini kan hubungannya dengan banyaknya kebutuhan dari setiap produk ini ya diasumsikan 1. Padahal kita memproduksinya kan bukan 1. Jadi untuk perkayuan ya setiap tentara butuh biaya 1. Padahal kamu akan memproduksi sebanyak X1. Berarti kan harus dikalikan. Setiap mainan kereta api butuhnya 1 jam. Padahal kamu memproduksinya X2. Ini kalau kita olah kan jadinya X1 tambah X2. Dan tersedianya hanya 80 jam. Berarti kan tidak boleh lebih dari situ. Kurang dari 80. Sama, yang bawah juga begitu. Ya, finishing hour itu kalau produksi 1, harganya 2. Padahal kita memproduksi sebanyak X1. Untuk train, ya, setiap 1 butuhnya $1. 1 jam, ini jam ya, satuannya 1 jam, 1 jam, 2 jam, 1 jam, padahal diproduksi sebanyak X2. Berarti butuh X2 jam.
Yang ini 2 kali X1 jam. Nah, totalnya tidak boleh lebih dari 100 karena persediaannya hanya 100. Jadi kalau kendala di sini arahnya ke jam semua ya. Jadi total bahan untuk carpentry dalam jam untuk produk 1, produk 2, kalau secara matematis bunyinya X1 plus X2, tidak boleh lebih dari 80. Total jam untuk membuat 2 produk ya, dalam bentuk matematis bunyinya 2X1 plus X2. Totalnya tidak boleh lebih dari 100. Ada satu lagi, jangan lupa permintaan. Di sini permintaan secara spesifik hanya membatasi yang soldier. Soldier itu tadi notasinya kan X1 ya. Nah, di sini permintaan pasar itu tidak pernah lebih dari 40. Jadi ini langsung saja kamu buat sebagai batasan yang tidak melibatkan X2. X1 kurang dari 40. Kemudian ada satu lagi, batasan tanda. Batasan tanda ini gimana sih? Ini kan ceritanya produk. Memproduksi 2 tipe produk. Produk ini namanya bisa macam-macam ya. Di contoh kita ini mainan kereta api, soldier sama kereta api. Tapi intinya apa? Produk itu adalah barang yang diproduksi yang tidak boleh negatif gitu toh. Sehingga kalau X1 menunjukkan banyaknya setiap produk, ya terus secara logika ini tidak boleh jadi nilai negatif. Jadi semua harus non negatif. X1 lebih besar 0, X2 juga lebih besar 0. Secara umum, akhirnya saya rapikan di sini ya. Untuk fungsi objektif adalah memaksimumkan 3X1 plus 2X2. Kemudian untuk kendala di sini ada 2. Kendala yang berhubungan dengan waktu jam carpentry, jam perkayuan, jam perakitannya. Sedangkan kendala yang kedua berhubungan dengan finishing, ngecat, melitur, mewarnai, dan lain-lainnya. 2X1 plus X2 kurang dari 100. Demand, ya, permintaan, dan batasan tanda. Yang kalau saya jadikan satu bentuknya seperti ini. Kemudian bentuk terakhir itu tadi sebenarnya mendefinisikan pemrograman linier. Jadi apa sih definisi formal dari pemrograman linier di sini? Ya, tadi seperti saya sebut di materi yang di awal ya, yang materi mengenai apa definisi perkuliahan ini. Model matematika sebenarnya. Di model matematika di sini ya terdiri dari variabel-variabel atau peubah keputusan. Di punya kita tadi contohnya hanya 2, ada X1 dan X2. Yang sebetulnya ada 3 komponen. Komponen pertama fungsi tujuan ya. Secara spesifik ini linear, fungsi linear dari peubah keputusan, fungsi linear dari X1 dan X2 yang mau dimaksimumkan atau diminimumkan. Kebetulan contoh saya tadi max. Tidak bisa jadi kamu ketemu contoh lain yang sifatnya min. Plus komponen kedua harus ada kendala. Ini kendalanya kendala yang melibatkan sumber daya atau bahan baku yang kamu pakai dalam proses ini tadi, entah itu proses produksi atau proses yang lain-lainnya. Jadi kamu mau membuat sesuatu, mau merencanakan sesuatu yang mau dimaksimumkan, tapi terbentur pada kendala-kendala tertentu. Di contoh saya tadi kendalanya dalam bentuk keterbatasan jam carpentry dan jam finishing. Yang ketiga, komponen ketiga harus ada indikasi variabelnya tadi itu berbentuk apa. Kalau variabelnya banyaknya produk, ya otomatis harus bernilai positif, nggak boleh negatif. Atau ada lagi contoh yang lain yang kebetulan nanti sebagian besar di materi saya sih sebetulnya masih yang non negatif ya, yang sifatnya lebih besar sama dengan 0. Sebetulnya ada saja kasus yang bisa jadi yang dibutuhkan malah yang negatif atau tidak harus dibatasi tanda. Satu saat boleh positif, satu saat boleh negatif. Misalkan keputusannya kadang membeli, kadang menjual, atau kadang untung, kadang rugi, itu bisa jadi tandanya bisa berbeda, kadang positif, kadang negatif. Istilahnya tidak dibatasi tanda. Oke, nah dari definisi pemrograman linear ini tadi saya bisa cocokkan dari contoh Gepetto wood carving tadi ya. Jadi yang pertama ini fungsi objektif. Sedangkan komponen yang ini mulai baris pertama, kedua, ketiga di sini ini fungsi kendala yang memang membatasi gerak kita. Nah,
Kalau lebih dari 80 ya nggak cukup, nanti nggak bisa. Lebih dari 100 nggak cukup. Ini jangan lebih dari 40 juga. Semua ini membatasi, makanya namanya kendala. Sedangkan kalau nggak ada ini orang mau mencari maksimum 3x1 plus 2x2 terserah kan, mau kapanpun. Mau 1.000.000, 10.000 boleh aja. Tapi nggak bisa karena di sini ada batasnya. Yang bawah batasan tanda yang membatasi solusi harus sifatnya non negatif karena produk. Ini untuk GAP itu. Jadi 3 komponen ini ada semua ya. Yang mendefinisikan ini ada sebagai sebagai LP ya, linear programming model atau model pemrograman linear. Gitu. Sedangkan lanjutan dari pemodelan adalah menentukan daerah layak, daerah visible, dan solusi optimal. Solusi optimal mungkin belum minggu ini saya jelaskan. Kalian fokus di sini dulu. Apa yang dimaksud dengan daerah layak atau daerah visible? Di sini adalah daerah yang memuat semua titik atau himpunan yang memuat semua titik sesuai kendala dan batasan tanda. Jadi tadi kan saya sudah cerita ya, kita mau memaksimumkan sesuatu, tapi dibatasi. Nah, batas ini tadi itu bisa membentuk daerah yang seolah-olah memagari solusi kalian. Jadi kalau kalian, tadi saya bilang mau memproduksi 10.000, mau memproduksi 1.000.000 boleh aja kalau nggak ada batas. Kalau ada batas bisa jadi itu nggak bisa karena solusi atau keputusanmu itu nanti harus berada di dalam batas, di dalam pagar tertentu. Ini masalah klasik kan ini. Dalam sehari-hari orang juga pasti seperti itu. Mau makan sebanyak-banyaknya tapi kendalanya perutnya udah kenyang. Ya, mau main sepuas-puasnya tapi nggak bisa karena sehari batasnya cuma 24 jam lah, itu kan? Nah, jadi di sini batas itulah yang nanti tempat kita mencari solusi karena di luar itu nggak boleh. Jadi di sini secara spesifik juga saya sebutkan kalau mau mencari solusi optimal ya nyarinya harus pada daerah visible, nggak boleh di luar. Tapi nanti dicek nilainya harus yang paling besar kalau kasusnya maximize atau yang paling kecil kalau kasusnya minimize. Itu. Untuk daerah visible, di contoh saya itu tadi, bisa kita gambarkan seperti ini. Jadi tadi ada masalah kendala pertama, bunyinya X1 plus X2 kurang dari 80. Ini kendala carpentry tadi ya. Nah, di situ bisa kamu buat garis yang menghubungkan antara titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Ini ngitungnya seperti biasa lah, dulu di SMA paling sudah pernah kan ini. Jika kita mencari titik potong terhadap sumbu X, jadi di sini sebenarnya ada, bisa saya gambarkan, sumbu X ini X1, sumbu Y X2. Jadi ketika kamu berusaha mencari titik potong terhadap sumbu X atau X1, berarti yang X2-nya harus 0. Nah, kalau X2-nya 0, kamu dapat 80,0 di sini. Saya buat ini 20, 40, 60, 80. Katakan ini titik C. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y atau sumbu X2, artinya kamu mengenolkan X1. Ketika X1 0, kamu akan mendapatkan 0,80, saya gambarkan di sini, sebut itu titik D. Sehingga saya bisa gambarkan garis CD. Yang kalau mau disuruh membentuk daerah, ya sesuaikan. Daerahnya adalah daerah yang nilai-nilai X1 plus X2-nya harus kurang dari 80. Ambil kasus. Misalkan saya ambil kasus yang di sini, 0,0. 0 dan 0 lebih kurang dari 80 enggak? Kurang dari 80 kan? Sehingga masuk akal. Kalau titik-titik yang di bawahnya garis ini pasti memenuhi sifat kurang dari 80. Lain halnya kalau saya ambil titik yang di atasnya sini. Misalkan saya ambil titik 80,80. Jelas tidak memenuhi. Karena kalau ditambah lebih dari 80. Sehingga ini saya arsir. Daerah yang kedua bisa digambarkan dari kendala kedua. Yang berbunyi 2x1 plus x2 kurang dari 100. Dengan cara yang sama seperti tadi. Titik potong terhadap sumbu x1. Berarti di sini saya bisa gambarkan yang ini. Titik A. 50,0. Titik potong terhadap sumbu Y caranya 0 kan X1. Kalau X1-nya 0 berarti X2-nya 100. Ketemu 0,100. Jadi di sini ya 100. Itu adalah titik B.
saya bisa menghubungkan AB menjadi garis baru yang sama seperti tadi. Kita trial, kita coba, titik 0,0 saya masukkan memenuhi syarat, kurang dari. Kalau titik yang di atasnya pasti tidak memenuhi. Itu, ini garis yang kedua. Garis yang ketiga, X1 kurang dari 40. Kurang dari 40, di sini posisinya ada di sini. Garis ini 40 kan ya. Nah, ini saya buat garis ke atas. Yang kurang dari berarti posisinya yang kanan. Sorry, yang kiri. Ya. Nah, jangan lupa ada satu lagi, kuadran 1 batasan tanda X1 positif, X2 juga positif, 0 boleh, ada sama dengannya. Yang akhirnya menutup daerah ini, ya. Daerah yang, ini saya ganti warna aja mungkin ya. Saya warna hitam, jadi daerah yang ini, sampai sini ya. Nih, saya beri warna hitam di sini adalah yang dimaksud dengan daerah visible, daerah yang memenuhi semua kendala dan batasan tanda. Oke, kalau mau gambar lengkapnya, yang ini. Nih, ya gambar lengkapnya daerah visible ini, daerah yang di atas ini yang gambarnya lebih rapi dari punya saya tadi. Abaikan nilai ZZ ini karena ini nanti berhubungan dengan solusi optimal yang masih akan saya jelaskan minggu depan. Gitu. Nah, materi ini saya cukupkan di sini. Jangan lupa cek di Google Classroom. Juga ada tugas yang berhubungan dengan pemodelan dan pembentukan daerah visible buat kalian. Segera dikerjakan, walaupun waktu untuk mengumpulkannya mungkin masih nggak hari ini, tapi segera cek. Jika ada pertanyaan, segera sampaikan di sesi Zoom Meet yang saya buka sebentar lagi. Oke, dari saya sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.